catatan menarik dari bukunya yang diedit oleh Hal Elens, Destructive Power of Religion, bahwa agama memang diciptakan untuk membuat dunia menjadi lebih konstruktif, kehidupan manusia menjadi konstruktif, nilai-nilai yang membangun, tapi juga memiliki nilai-nilai menghancurkan, destruktif. Ketika agama itu kemudian digunakan untuk dalam pertarungan politik, ketika masuk dalam pertarungan politik menggunakan identitas keagamaan, in the name of religion, in the name of God, boleh membunuh yang lain. Seperti yang disampaikan, saya menangani mungkin 1000 lebih, dah saya interview sama saja pemikiran teman-teman saudara-saudara kita yang ditangkap di sini, yang ditangkap di Malaysia, yang ditangkap di Guantanamo. Pemikiran, konsep-konsep pemikiran mereka hampir sama, atas nama Tuhan membunuh yang lain. Nah, saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah resiko dari politik internasional ini. Apa yang terjadi sekarang ini, meledak di Prancis, meledak di mana-mana, ini karena adanya problem di Timur Tengah, problem di dunia Islam. Semua harus berusaha menghentikan, membuat tempat itu damai. Kalau tempat itu damai, maka semua sumber masalahnya bisa selesai. Tapi kalau terjadi konflik itu terus terjadi di dunia Islam itu terus terjadi, maka tempat lain akan menjadi spill over, akan terjadi tumpahan-tumpahan permasalahan. Apa yang terjadi di Indonesia juga tidak lepas dari konflik yang ada di dunia Islam itu. Apalagi yang kasus Syria akan lebih sulit lagi. Kasus Al-Qaeda mungkin lebih gampang, karena antara big power Amerika dan Rusia, mereka memiliki satu persepsi yang sama, bahwa Al-Qaeda adalah common enemy. Al-Qaeda menyerang Amerika, WTC dan lain-lain, menyerang juga Moskow dengan Ceknyanya. Nah, Al-Qaeda bisa selesaikan dalam waktu 10 tahun. Tapi ISIS ini agak beda nih. Dia berada pada situasi di mana big power memiliki agenda politik yang berbeda. Pemerintah Assad di backup oleh Rusia, sementara rebel grupnya di backup oleh Amerika. Kita lihat kemarin Amerika mengirim 50 Tomahawk ke Syria. Pasti Rusia akan nggak happy dengan itu. Ini akan panjang. Selagi konflik di Timur Tengah ini terus terjadi, di Syria terus terjadi, maka doktrin-doktrin konsep ummah tadi, doktrin yang disebut Salafi Jihadi, yaitu to re-establish the glory of Islam during the Salaf time by the way of jihad qital. Itu doktrin Salafi Jihadi yang diperkenalkan kembali terutama oleh Said Qutb, sehingga disebutkan Qutubian ideology, dengan konsep jihad, hijrah, kemudian istimata, syahid dan lain-lain. Itu ada seperangkat konsep ideologi ini, itu akan bergerak dan berjalan. Mereka menganggap bahwa ini peradaban Islam sedang ditekan. Mereka ingin menegakkan kembali kejayaan Islam seperti zaman para salaf, yaitu zaman para sahabat, di mana Islam memegang hegemoni pada abad ke-13. Sementara demokrasi Pancasila yang dicetuskan oleh pendiri negara kita, Bung Karno, Bung Hatta, lain-lain, ironisnya sudah mulai fading away, sudah mulai pelan-pelan meredup. Kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah, madrasah mungkin yang tidak mengadopsi lagi nilai-nilai ini, tidak memperkenalkan konsep-konsep ini. Nah, padahal pada saat negara kita, bangsa Indonesia ini berdiri, kalau saya mulai mungkin kebangkitan nasional 1908, tapi momentum terpenting adalah 1928 saya kira, yaitu Sumpah Pemuda. Mereka menafikan semua perbedaan-perbedaan yang ada. Bangsa kita adalah bangsa yang unik, karena ratusan suku, ratusan bahasa,
ratusan budaya, berbeda agama, berbeda keturunan. Pemuda saat itu menafikan semua perbedaan itu dan kemudian mendeklarasikan menjadi satu bangsa. Nah, tahun 45 Bung Karno dan Bung Hatta juga terkenal dengan konsep Bhinneka Tunggal Ikanya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperkuat instrumen-instrumen agar potensi konflik di dalam negeri yang bersumber dari penguatan identitas ini harus kita redam. Kuncinya adalah saya kira selain membuat mekanisme dalam sistem politik juga adalah rule of law. Jadi aturan-aturan hukum ya bukan membatasi, bukan untuk artinya mengurangi demokrasi. Kita melihat ideologi-ideologi radikal masuk seperti jalan tol. Ada beberapa yang sudah menantang ideologi Pancasila, kemudian ideologi radikal tadi yang masuk tadi, mereka atas nama in the name of democracy, in the name of freedom, atas nama kebebasan, tapi kemudian membatasi kebebasan yang lain. Kebebasan atas nama agama, kami kan bebas menyampaikan ideologi kami, tapi dia juga membatasi kebebasan ideologi agama yang lain. Jadi dimanipulasi. Oleh karena itu saya berpendapat sekali lagi, kuncinya memperkuat instrumen pencegahan konflik. Kemudian doktrin Pancasila, kalau mendapat saya, ini harus kita intensifikasikan lagi. Bukan berarti seperti diimpos, dipaksakan, tapi harus diperkenalkan dan didengungkan betul. Karena pendiri bangsa kita udah paham betul bahwa negara ini sangat beragam. Mungkin gak ada lagi negara lain yang seberagam Indonesia. Dan itu harus kita nafikan keberagaman itu, suku, agama, ras, menjadi satu identitas, yaitu bangsa Indonesia. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang, kira nanti bisa berkembang pada waktu pertanyaan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolri.